Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman dan memotivasi teman-teman semua eh, untuk pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Nah, untuk kali ini saya berada di outdoor karena dari kemarin-kemarin memang nggak sempet bikin video di luar karena ya memang kesibukan ya. Kalau puasa kan memang jam segini biasanya masak dan lain sebagainya, jadi nggak sempet buat video di luar rumah. Terus, alhamdulillah ini tidak hujan juga, jadi bisa bikin video di luar rumah. Nah, untuk teman-teman semua yang sampai hari ini alhamdulillah kita udah masuk ke puasa hari ke-20 ya. Nah, nanti malam udah masuk ke malam 21, mari kita menyambut malam Lailatul Qadar. Semoga kita diberikan hidayah untuk tetap istiqomah dalam melakukan ibadah. Untuk teman-teman semua, kemarin ada yang menanyakan, Mbak, gangguan tiroid itu apa aja sih gitu kan. Nah, terus soalnya kan memang keluhannya kan lain-lain. Ada benjolan tapi hormon normal, ada hormon normal, hormonnya yang berantakan tapi tidak ada benjolan. Nah, itu kalau saran saya sih tetap memang harus segera dikonsultasikan ke dokter agar cepat mendapatkan penanganan atau pengobatan. Nah, jadi ya untuk teman-teman, hari ini saya mau membahas gangguan tiroid. Jenisnya yaitu ada gangguan tiroid itu jenisnya ada 1 nodul, 2 stroma, 3 gangguan hormonal, 4 gangguan autoimun. Nah, jadi teman-teman ya, untuk gangguan tiroid itu yang pertama nodul. Nodul itu gangguan tiroid yang berupa benjolan. Nah, yang ada di kelenjar tiroid. Nah, nodul pun itu dibagi menjadi 2, yaitu nodul jinak dan nodul ganas. Nah, nodul jinak itu tidak memiliki sifat kanker. Nah, contohnya itu adenomos goiter. Dan yang kedua nodul ganas. Nodul ganas berarti memiliki sifat kanker. Nah, dan untuk kanker sendiri yaitu ada 2 jenis kanker. Kanker itu pun ada yang bersifat baik dan bersifat buruk. Seperti diketahui teman-teman ya, bersifat baik itu yaitu masih bisa terkontrol dengan baik. Kalau buruk ya memang butuh penanganan yang lebih spesifik atau yang lebih detail, lebih komplit, lebih harus dipercepat karena mungkin kalau yang bersifat buruk itu kan mungkin karena telat penanganannya. Nah, itu untuk kanker yang bersifat baik yaitu ada kanker tiroid papiler, ada folikuler, papiler varian folikuler, papiler varian talsel. Nah, itu yang bersifat baik. Dan saya sendiri yaitu pengidap kanker folikuler. Nah, terus yang kedua itu yang kanker yang bersifat buruk, yaitu kanker tiroid anaplastik. Nah, terus yang ketiga kanker tiroid meduler. Jenis kanker tiroid yang jarang sih untuk jenis ini, yaitu ada limfoma tiroid dan sarkoma tiroid dan
hartel atau hulu sel kanker. Nah, ya seperti yang teman-teman ketahui, kalau untuk teman-teman semua yang berobat sering kontrol bareng saya, yaitu memang yang kebanyakan alhamdulillah masih yang kanker bersifat baik, karena memang rata-rata yang mengalami itu adalah yang kanker tiroid papiler, folikuler atau papiler varian folikuler. Nah, itu ketiga jenis itu banyak yang yang menderita itu. Nah, tapi untuk kebanyakan memang banyak yang kanker papiler, dan untuk saya sendiri yaitu kanker folikuler. Terus gangguan tiroid yang kedua yaitu struma. Nah, struma adalah pembesaran kelenjar tiroid. Nah, saya sendiri awalnya didiagnosa sama dokter pun struma. Nah, struma itu yaitu ada pembesaran di kelenjar tiroid. Nah, jadi artinya pembesaran kelenjar tiroid yang disertai dengan adanya benjolan nodul atau nodul pada kelenjar tiroid, dan nodul tersebut tunggal. Nah, ya teman-teman, benjolan saya pun memang bersifat tunggal. Nah, dan itu kalau saya benjolannya atau strumanya itu padat, jadi bisa dipegang, atau batas benjolannya itu terlihat dengan jelas, atau diraba pun jelas gitu. Yang kedua itu kalau yang struma nodosa. Kalau yang struma multinodosa yaitu pembesaran kelenjar tiroid yang disertai dengan adanya benjolan pada kelenjar tiroid dan benjolannya lebih dari satu. Nah, yang tadi struma nodosa itu benjolannya satu, terlihat jelas batas-batasnya, dan kalau yang multinodosa itu lebih dari satu benjolannya. Nah, dan struma secara klinis itu dibagi menjadi dua, yaitu struma toksik, yaitu struma difusi toksik, biasanya terjadi kalau hipertiroid, dan struma nodosa toksik, nodul yang hiperaktif, biasanya pada kasus nodul panas, biasa disebut toksik adenoma. Nah, yang selanjutnya yaitu struma non toksik. Yang kedua ya, secara klinis kan dibagi dua, yaitu struma toksik dan non toksik. Yaitu struma non toksik yaitu struma difusa non toksik dan struma nodosa non toksik. Dan saya dulu didiagnosa awal-awal itu struma nodosa non toksik karena memang benjolannya hanya satu dan jelas batas-batasnya gitu. Nah, terus yang ketiga, gangguan hormonal, gangguan tiroid, yaitu ada gangguan hormonal. Nah, gangguan hormonal itu sudah saya sering bahas ya teman-teman di sini, cuman untuk mengulas kembali biar teman-teman lebih paham, lebih memahami tentang edukasi gangguan kelenjar tiroid yang memang sebenarnya sih tidak karena gejalanya yang samar dan memang tidak kelihatan secara langsung atau secara kasat mata, dan sebagai pasien pun tidak mengalami gejala yang berat dan kelihatan banget, jadi kadang memang disepelekan. Nah, itu tapi kalau sudah mengalami gejala-gejala yang berkaitan dengan apalagi sudah ada keluar benjolan, saran saya untuk teman-teman semua segera lakukan tindakan pengobatan ke medis, ke dokter. Nah, jadi untuk mengetahui apakah benar kita hormon normal, apa kita ada benjolannya itu memang menuju kanker atau tidak. Nah, itu kan perlu diwaspadai seperti itu. Dan saya gunanya untuk membuat video ini yaitu untuk memotivasi teman-teman semua dan memberikan edukasi kepada teman-teman semua agar tidak menyepelekan untuk sakit gangguan kelenjar tiroid, karena memang yaitu karena memang
gejalanya tidak kelihatan atau samar, jadi kita kadang tidak tidak langsung bisa mendeteksi, tidak langsung bisa mendiagnosa kalau itu kita sakitnya apa gitu kan. Nah, jadi yaitu untuk teman-teman. Yang ketiga itu gangguan hormonal, yaitu ada hipotiroid, yaitu di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid untuk menunjang fungsi penting dalam tubuh kita. Akhirnya yaitu hipotiroid, yaitu kita kekurangan hormon kelenjar tiroid dalam darah kita. Nah, terus yang selanjutnya yaitu hipotiroid kongental, yaitu hipotiroidisme merupakan penyakit bawaan dari lahir, di mana hormon tiroid tidak cukup dihasilkan untuk menunjang fungsi tubuh. Penyebabnya bisa karena agenesis, tidak adanya kelenjar tiroid sejak lahir, terus kelenjar kecil sekali, terus ada masalah dengan produksi tiroidnya, dan efek obat-obatan yang diminum ibu hamil, gangguan yodium atau karena kelainan otak. Nah, jadi untuk teman-teman semua, kalau yang sudah mengalami gangguan kelenjar tiroid memang dan tiba-tiba ya atau memang sudah berencana untuk hamil, itu memang harus dikonsultasikan dengan dokter kandungan juga. Dari dokter kandungan juga berdampingan dengan dokter penyakit dalam, atau juga bisa dengan dokter kedokteran nuklir yang memang khusus menangani gangguan tiroid. Jadi agar terkontrol, karena obat-obatan untuk tiroid, apalagi ibu-ibu yang mengalami hipotiroid, itu memang perlu asupan dari luar, dan itu untuk dosis obatnya bisa dikonsultasikan setiap bulannya dengan itu tiga dokter itu tadi, dokter kandungan, dokter kandungan, terus dokter poli dalam, terus sama dokter kedokteran nuklir. Nah, jadi memang harus benar-benar dikonsultasikan dan terpantau terus perkembangannya, karena memang itu efeknya bisa ke janin yang teman-teman atau ibu kandung. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk yang mempunyai keluhan atau mempunyai sudah ketahuan untuk mempunyai keluhan tiroid, untuk yang mau program hamil dan memang yang sudah hamil dan baru ketahuan ada gangguan kelenjar tiroid, segera konsultasikan dengan dokter kandungan, dokter penyakit dalam, dan dokter kedokteran nuklir. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu gangguan hormonalnya, yaitu ada hipertiroid. Hipertiroid itu kebalikannya dari hipotiroid itu tadi kekurangan hormon tiroid, dan hipertiroid itu yaitu kelebihan kelebihan hormon kelenjar tiroid. Jadi ya seperti diketahui kalau di kehidupan kita kan memang ada kurang ada lebih gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Untuk hipotiroid yaitu memang karena kelebihan hormon yang diproduksi dalam kelebihan hormon tiroid yang diproduksi dalam darah atau dalam tubuh kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu gangguan yang kelenjar tiroid yang selanjutnya, yaitu yang keempat, gangguan autoimun. Nah, yaitu ada 2, Graves dan Hashimoto. Nah, penyakit Graves disebabkan oleh terganggunya fungsi sistem imun tubuh. Pada kondisi ini, antibodi yang diproduksi oleh tubuh yang seharusnya ditujukan untuk kepada virus atau benda asing lain sebagai pemicu penyakit, malah justru menyerang reseptor yang terdapat pada sel dalam kelenjar tiroid di leher. Antibodi ini kemudian mengganggu proses produksi hormon tiroid sehingga jumlahnya menjadi berlebihan dan menyebabkan hipertiroid. Nah, ya perlu diketahui teman-teman,
memang gangguan tiroid itu tidak hanya sebatas hipertiroid, hipotiroid tidak, tapi ternyata memang gangguannya itu banyak, dan ini termasuk salah satunya yaitu autoimun kita yang terserang. Jadi ketika antibodi kita harusnya melawan virus atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, malah menyerang antibodi kita sendiri. Istilahnya mungkin seperti kayak bumerang gitu ya. Nah, jadi balik menyerang kita. Bukannya kita semakin sehat, malah kitanya semakin ngedrop atau down. Nah, itu yang perlu diwaspadai teman-teman semua. Makanya kadang yaitu kita kelihatannya sehat, tapi ternyata yang diserang dalamnya antibodi kita. Nah, dari fisik kita terlihat sehat, tapi dalamnya kita yang diserang. Nah, jadi autoimun seperti itu penampakannya. Jadi memang benar-benar tidak kelihatan gitu loh. Nah, jadi dan itu akhirnya yang menyebabkan kita jadi hipertiroid. Nah, itu segera yaitu untuk teman-teman semua segera lakukan pengobatan atau pemeriksaan ke dokter. Yaitu untuk yang kedua yaitu gangguan autoimun ada Hashimoto. Nah, yaitu suatu kondisi peradangan pada kelenjar tiroid yang disebabkan oleh serangan dari sistem kekebalan tubuh itu sendiri atau imun terhadap kelenjar tiroid. Nah, hal ini dapat memicu terjadinya hipotiroid. Nah, kalau yang tadi itu menyerangnya ke antibodi ke badan kita. Nah, terus kalau ini menyerang kekebalan tubuh kita, menyerang kekebalan tubuh sendiri, menyerang sistem kekebalan tubuh sendiri. Nah, jadi itu yang bisa menyebabkan hipotiroid karena memang kekebalan tubuh kita diserang, akhirnya kita daya tahan menurun, akhirnya kita menjadi hipotiroid. Jadi kelenjar tiroid kita tidak maksimal fungsinya untuk memproduksi hormon tiroid yang diperlukan dalam darah kita, dalam tubuh kita untuk metabolisme tubuh kita. Nah, jadi itu ya teman-teman tadi untuk gangguan macam-macam jenis gangguan tiroid, yaitu tadi ada nodul itu berupa benjolan. Terus yaitu ada struma, yaitu pembesaran kelenjar tiroid. Yang ketiga ada gangguan hormonal, yaitu yang hormonal itu yang hipotiroid, kekurangan hormon tiroid, hipertiroid, kelebihan hormon tiroid, dan hipotiroid kongental. Itu hipotiroid kongental itu biasanya bawaan dari bayi atau sejak lahir. Dan yang keempat yaitu gangguan autoimun, yaitu terganggunya sistem imun tubuh, yang pada kondisi ini antibodi yang diproduksi oleh tubuh yang seharusnya ditunjukkan kepada virus atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita sebagai pemicu penyakit malah justru menyerang reseptor yang terdapat pada sel dalam kelenjar tiroid di leher kita. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Karena kelenjar tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar yang terdapat pada tubuh manusia. Nah, kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, mengatur metabolisme tubuh, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Jadi begitu ya teman-teman, itulah fungsi kelenjar tiroid. Bisa dibilang penting nggak penting, tapi ternyata memang penting, makanya jangan disepelekan. Dan kalau kita sudah mengalami keluhan dan lain-lain, sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter atau ke medis. Jadi seperti itu teman-teman ya. Makanya karena memang keluhan dari kelenjar tiroid kan memang spesifik, jadi itu pengobatannya dalam jangka panjang. Jadi untuk teman-teman semua memang saya selalu tekankan, kalau sudah memiliki gangguan kelenjar tiroid,
adanya kita tidak ada kata sembuh, jadi adanya hanya sehat terkontrol. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya yaitu memang sehat terkontrol. Sehat terkontrol itu maksudnya saya memang sehat dan tetap rutin kontrol setiap 1 bulan sekali. Tapi untuk bulan ini alhamdulillah saya diizinkan dokter 2 bulan sekali. Tapi ya memang kalau sudah stabil bisa dikonsultasikan lagi ke dokter. Memang kalau baiknya 1 bulan atau 2 bulan kontrol itu dikonsultasikan aja sama dokter. Saya juga biasanya request sama dokternya, dok, misalkan ini kan mau lebaran, dok besok mau lebaran, mau puasa, nanti repot di perjalanan, mungkin ada mabuk dan lain-lainnya, saya nggak kontrol dulu ya dok, nanti kontrolnya habis lebaran saja. Nah itu dikonsultasikan saja, nggak apa-apa sama dokternya. Kalau dokter yang merawat saya alhamdulillah sudah paham dan memang jarak yang ditempuh ke rumah sakit memang lumayan jauh. Nah jadi sama dokter diiyakan, iya nggak apa-apa bu, jenengan juga sudah hasil hormon, kadar hormon tiroidnya juga sudah normal, udah stabil, jadi insya Allah aman untuk melakukan puasa dan nanti sampai setelah lebaran baru kontrol. Nah jadi begitu teman-teman semua ya. Jadi untuk apapun segala keluhan kalau kita kontrol dikonsultasikan ke dokter. Jadi pengalaman saya seperti itu teman-teman. Intinya kalau sudah ada keluhan apalagi ada benjolan di leher, konsultasikan langsung ke dokter atau medis agar teman-teman semua bisa langsung mengetahui segera mengetahui apa sih sebenarnya sakit saya, keluhannya saya apa sih gitu kan. Jangan berpikiran nanti saya takut kalau udah ketahuan sakit begini malah saya suruh begini, suruh pengobatan begini gitu kan. Nanti malah saya jadi takut, malah jadi ketakutannya luar biasa. Justru kalau kita sakit dari awal sudah terdeteksi, kita malah bisa istilahnya langsung bisa mengobati, langsung bisa langsung menghadang, jangan sampai menjadi parah atau menjadi, ya kalau benjolan mungkin dari tumor menjadi kanker. Jangan seperti itu. Jadi bisa langsung dihentikan, langsung bisa di stop sampai di sini, harus pengobatannya ini harus sembuh, langsung ke titik awal lagi sehat seperti sedia kala. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Pokoknya harus semangat untuk sehat gitu kan. Jangan sampai kendor semangatnya. Pokoknya positive thinking terus sama Allah, karena sakit kita yang memberi adalah Allah, dan yang memberi obatnya pasti Allah juga, dan kita hanya perlu melakukan ikhtiar dan berdoa. Jadi begitu teman-teman ya. Saya tekankan lagi, kalau gangguan kelenjar tiroid itu hanya sehat terkontrol. Jadi untuk teman-teman semua, semoga selalu diberi kesehatan, selalu misalkan sudah memiliki gangguan hormon tiroid ya, entah itu yang hipotiroid atau hipertiroid atau gangguan kanker tiroid, untuk teman-teman semua semoga diberi kesehatan dan kekuatan, dan semoga hormon tiroidnya bisa stabil, normal, dan bisa menjalani hari-hari dengan kualitas hidup yang baik. Dan akhir kata, sehat itu mahal dan sakit jauh lebih mahal. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.